Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video kali ini kita akan belajar interface. Apa itu interface? Kenapa interface penting? Kemudian implementasi interface bagaimana? Dan kapan harus menggunakan interface di dalam Smart Contract. Oke, langsung aja buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah sediakan untuk materi dan latihannya. Silahkan download di deskripsi. Oke, interface di dalam smart contract itu digunakan untuk berinteraksi dengan kontrak lain. Jadi ketika kita membuat smart contract, kita sebenarnya bisa berinteraksi dengan kontrak yang lain, bahkan kontrak yang bukan buatan kita sendiri. Nah, karena sifat dari blockchain, smart contract itu transparan, kita bisa melihat smart contract buatan orang lain. Nah, kita juga bisa berinteraksi dengan kontrak tersebut. Nah, yang jadi catatan di dalam smart contract blockchain, ketika kita sudah compile, kemudian deploy, nah, untuk hasil code-nya itu nggak seperti ini, tidak human readable ya, tidak bisa dibaca oleh manusia. Jadi dia sudah di-compile menjadi bahasa mesin. Nah, sehingga ketika kita berinteraksi dengan kontrak lain, itu tidak memungkinkan kita langsung panggil fungsinya apa. Nah, meskipun kita sudah tahu ya untuk smart contract dari orang lain yang dibuat, itu kan kita bisa lihat kalau misalnya dia sudah verified kontraknya, itu kan juga bisa dibaca. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung panggil function yang smart contract orang itu buat ya. Jadi, kita harus menggunakan yang namanya interface sebagai jembatannya. Nah, sehingga ketika kita memanggil function misalnya ya, di sini ada interface ERC20. Misalnya total supply dari token ERC20-nya nanti, misalnya nanti USDT ya. Nah, itu bisa karena kita sudah mendefinisikan interface-nya. Nah, taunya dari mana interface? Ya, kita harus lihat smart contract-nya yang dibuat oleh orang lain. Kalau enggak ya, kita tidak bisa menuliskan function interface-nya ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk jembatan. Nah, contoh kasusnya di video kali ini kita akan membuat smart contract yang bisa berinteraksi dengan token ERC20 seperti USDT. Nah, nanti kita bisa ngecek saldo USDT user dan lain-lain lewat smart contract yang kita buat. Bahkan nanti kita bisa buat untuk transfer tokennya. Oke, nah di sini saya sudah buat interface. Nah, caranya simple ya, interface. Kemudian ini hanya penamaan saja, bebas penamaannya apa. Yang terpenting nanti di dalam sini, function ini, itu harus sesuai dengan smart contract yang dibuat oleh smart contract-nya. Kalau beda, misalnya nama function, kemudian parameter, kemudian modifier-nya beda, nah itu tidak bisa. Kita harus samakan persis. Nah, untuk di dalam interface-nya ini juga kita hanya tulis function seperti ini tanpa implementasi atau kurung kurawal di dalamnya ya. Karena kan implementasinya sudah dikerjakan oleh smart contract-nya. Kita hanya membuat jembatannya supaya kita bisa manggil gitu. Nah, ini contohnya saya asumsikan bahwa smart contract USDT ini menggunakan interface ERC20 standar ya, seperti total supply, balance, transfer, dan lain-lain. Nah, ini standarnya seperti ini. Seharusnya semua token standarnya sama. Nah, seperti ini caranya. Kemudian, nah baru di sini kita buat kontrak. Ini bisa filenya terpisah atau jadi satu ya. Interface-nya bisa terpisah filenya atau jadi satu di dalam kontrak. Kalau masih sederhana, nggak apa-apa, dijadikan satu aja. Oke, di sini saya buat namanya kontrak
token interaction. Kemudian, nah di sini saya tambahkan variabel address USDT address. Nah, untuk smart contract dan address wallet itu pada dasarnya sama ya. Dia adalah tipe data address, sama-sama dia address. Tapi kalau wallet address itu kan tidak ada smart contract di dalamnya. Nah, kalau smart contract itu kan ada kode-kode function yang ada di dalam address tersebut. Jadi seperti itu ya, sebenarnya sama. Jadi kita buat address, public USDT address, nanti kita akan masukkan smart contract USDT yang orang lain buat, supaya kita berinteraksi di dalam kontrak ini. Oke, kemudian konstruktornya nanti untuk kita memasukkan USDT address-nya di sini. Jadi ini sekali deploy langsung di set gini ya. Tapi ini bagusnya kita buat function lagi untuk bisa gonta-ganti. Nah, ini juga salah satu teknik ketika nanti kita juga punya smart contract. Nah, lebih baik dipisah-pisah supaya nanti kita bisa update ini logiknya. Karena ketika kita sudah deploy itu sudah tidak bisa diubah. Kalau misalnya di dalam functionnya ada yang kurang atau ada yang ingin ditambahi, nah kita harus deploy ulang. Nah, lebih baik logikanya kita pisah-pisah. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk teknik pembuatan smart contract. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan di sini. Fungsi untuk mengecek saldo USDT dari address tertentu. Nah, ini sudah saya buat functionnya ya. Ini kita coba buat dari awal dulu. Nah, oke, ini ya. Fungsi untuk mengecek saldo USDT dari address tertentu. Nah, ini kita sekalian latihan ya. Kita buat function namanya getUser USDT balance. Kemudian kita berikan parameter address user, kemudian public view, karena di sini kita hanya membaca state variable. Public view, oke, udah ya. Oh, ada return-nya ya. Returns uin 256. Oke. Kemudian buat instant interface ERC20 dari SDT address. Nah, ini caranya seperti ini ya, teman-teman. Ini mirip seperti membuat struct di video sebelumnya. Kita tinggal panggil ERC20 seperti ini, kemudian nama variabelnya apa. Nah, ini nama variabelnya sudah dibuatin AI. Oke, udah cukup pinter nih AI-nya. USDT contract, kemudian sama dengan ERC20. Nah, kemudian kita masukkan address di dalamnya. Nah, seperti ini untuk interface ya. Kalau kita lihat kan di sini nggak ada konstruktor, nggak ada parameter ya, tapi di sini ada. Nah, itu adalah cara untuk melakukan inisialisasi atau membuat instance interface. Jadi ERC20 di sini, kemudian USDT address. ERC20 interface yang kita buat. Kemudian di dalamnya adalah USDT address atau smart contract dari USDT-nya nanti. Nah, ini kita sudah membuat jembatan antara smart contract ini dengan function-function yang ada di interface. Nanti kita bisa panggil total supply, balance of. Nah, itu dari sini interface-nya ini. Oke, kita akan langsung return ya, karena kita udah dapat nih kontraknya. Return USDT contract dot balance of user. Nah, kita lihat ya, USDT contract dot balance. Dot balance di sini menerima apa? Parameter address account. Oke, jadi seperti ini. Dia akan mendapatkan balance dari user yang akan kita masukkan. Sudah sesimpel ini ya. Kemudian kita akan lanjut fungsi untuk mengirim USDT dari kontrak ini ke user lain. Oke, buat function
kemudian send USDT, kemudian untuk parameternya address to UIN amount, oke, seperti ini, kemudian public aja ya. Oke, karena di sini kita akan melakukan perubahan state ya. State yang ada di USDT kontraknya ya, bukan di dalam smart contract ini, karena ini hanya jembatannya saja. Oke. Kemudian buat instan baru lagi ya, seperti tadi IRC, oh tadi udah muncul nih AI-nya, IRC, oke, USDT kita manual aja, oke, USDT add kontrak ya, dengan IRC 20 USDT address. Oke, kemudian panggil transfer. Oke, berarti USDT kontrak. Oke, kemudian fungsinya transfer ya. Transfer to, oke, to, kemudian amount. Oke, berdasarkan parameternya nanti. Kemudian di sini kita akan lakukan require success. Oke, berarti di sini harusnya transfer penulisannya nggak seperti ini. Seperti ini ya, bold, success. Oke, masih ingat di video tentang ETH transfer ya, kita menggunakan transfer bukan call. Ya, sebenarnya sudah tidak disarankan, tapi tidak apa-apa ya, ini untuk belajar saja. Oke, kita coba di sini langsung require dulu, pastikan bahwa sukses. Kemudian di sini kita berikan pesan gagal transfer USDT. Oke, seperti ini aja. Oke, sudah selesai ya. Di sini kita sudah berhasil membuat jembatan kontrak untuk mengecek balance USDT dan mengirim USDT ke user nanti parameternya. Oke, ya pada dasarnya seperti ini ya interface, cukup simple. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan kontrak yang dikerjakan oleh orang lain itu bisa sekali. Karena sifat dari blockchain itu kan terbuka, transparan. Nah, kita akan compile. Kemudian, nah di sini ketika kita deploy, jangan pakai VM Remix. Kenapa? Ya karena ini kan Remix VM kan hanya berjalan di lokal remixnya saja. Padahal untuk USDT Smart Contract ini kan sudah dibuat oleh orang lain di jaringan Sepolia ETH ya. Nanti kita akan deploy ke ETH Sepolia ya. Nah, kalau di Remix VM ini kan dia masih kosong gitu, blockchain-nya itu masih kosong. Karena hanya sebagai uh, menjalankan di lokal. Ketika kita menjalankan Remix ini, ya udah dia blockchain-nya itu nol gitu. Belum ada blok-bloknya. Nah, ini sebagai development aja dan supaya cepat saja ya. Nah, kita harus ganti di jaringan ETH Sepolia. Caranya kita pakai browser injected provider MetaMask. Karena kita akan deploy ke jaringan ETH Sepolia yang sudah ada USDT-nya. Oke, kita akan deploy ke ETH Sepolia. Jangan lupa harus ada token ETH-nya dulu ya. ETH Sepolia Testnet. Oke, kalau belum punya silakan ini ambil dulu tokennya di Google Code Web3. Ini saya akan masukkan linknya di deskripsi juga untuk mendapatkan Sepolia ETH 0,05. Oke, ini saya akan deploy. Oke,
deploy-nya itu, nah ini juga harus dipilih ya. Ini deploy-nya interface atau kontrak. Nah ini bisa dilihat ya. Interface, berarti ini interface, ini adalah kontrak. Nah kita tidak perlu deploy ini interface-nya, karena interface-nya nanti ini hanya dipakai di dalam code kontrak kita ini. Nggak perlu di-deploy. Oke, kita pilih token interaction. Nah, di sini ketika kita deploy harus memasukkan smart contract address dari USDT. Nah, saya sudah sediakan juga untuk ini USDT ETH10 ya, itu ada di Uniswap. Nanti akan saya masukkan juga di link deskripsi ya. Kita copy aja nih smart contract dari Uniswap. Oke, copy. Masukkan addressnya, deploy. Oke, kalau pakai browser injected harus ini apa confirm dulu. Oke, kita tunggu. Oke, kita cek di sini apakah sudah. Oke, sudah terdeploy ya. Oke, sudah terdeploy. Dia melakukan verifikasi. Oke, sukses semuanya. Oke, sekarang kita coba cek ya. Nah, di sini kita kan cuman buat fungsinya itu hanya 2 ya. Dan ini address dari USDT-nya. Kita coba cek dulu. Oke, ini smart kontraknya dari USDT ya. Kemudian kita coba cek balance get user USDT balance. Kita coba cek di sini MetaMask di wallet saya. Oke, receive, kemudian Ethereum, dan cek USDT balance ada berapa. Oke, masih 0 ya. Kemudian kita coba send USDT ya ke alamat wallet saya yang ada di MetaMask. Misalnya 10 atau 1 aja deh. Oke. Nah, apa yang terjadi? Error. Kenapa error? Karena di dalam smart contract kita send USDT di sini itu akan mengirimkan USDT dari mana? Dari smart contract-nya ini. Oleh sebab itu, smart contract yang ada di dalam sini itu harus punya USDT juga. Nah, jadi kita harus mengirimkan manual dulu ke kontrak yang kita deploy ya. Oke, kita coba sekarang di sini, MetaMask, buka. Nah, permasalahannya kita juga tidak punya USDT gitu. Nah, bisa dilihat token. Nah, tidak punya USDT. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa ke ini tadi ya, Uniswap. Terus kita bisa swap dari ETH ke USDT untuk mendapatkan USDT. Nah, caranya nanti sebelum kalian swap, itu harus diaktifkan dulu untuk mode testnet ya. Nah, bisa diklik ini, menu ini, account, kemudian settings, kemudian advance, kemudian testnet mode. Nah, pastikan ini dicentang, kalau tidak nanti nggak bisa swap. Nah, kita aktifkan mode testnet. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, seharusnya akan muncul ETH Sepolia punya kalian di sini. Nah, tapi jangan lupa nanti login dulu ya. Ini karena saya udah login. Tinggal nanti login atau connect wallet di sini. Harus connect wallet dulu. Oke, kalau sudah, seharusnya muncul ya di sini ETH-nya. Oke, kalau sudah, kita coba dulu 0,01. Oke, kita swap dapat berapa USDT? 0,01. Oke, lumayan dapat 6.600
45. Oke, continue. Swipe. Oke. Kita approve. Confirm. Oke. Kita tunggu dulu. Ini masih pending. Oke, sudah masuk. Nah, ini sudah berkurang ya. 0,08. Kemudian kita cek lagi di token sini. Nah, belum ada kan di sini. Karena kita harus memasukkan secara manual dulu untuk import token dari smart contract USDT ini supaya muncul di wallet MetaMask kita. Nah, tinggal caranya copy aja nih USDT smart contract-nya, klik copy, kemudian kita klik di menu ini, titik 3, klik import tokens. Nah, terus pastikan bahwa kita di jaringan Sepolia ETH ya. Oke, sorry, hilang. Nah, oke, masukkan tokennya. Nah, nanti otomatis token simbol, kemudian desimal. Nah, ini desimalnya beda dengan Ethereum ya, atau ETH ya. ETH desimalnya berapa? Masih ingat? 18. 18 desimalnya. Berarti dia 10 pangkat 18. Kalau USDT ini beda ya, token desimalnya adalah 6, berarti 10 pangkat 6. Nah, nanti ketika kita mengirim atau uh, menerima USDT itu pastikan bahwa 1 kali 10 pangkat 6 nanti dia 1 USDT. Itu juga perlu diperhatikan ya, jangan lupa token desimal. Oke, saya masukkan next, import. Nah, ini sudah masuk nih sekarang. USDT saya sudah kebaca. Di sini ya 6.000 USDT. Tetapi USDT-nya masih di dalam ini kan apa MetaMask saya, wallet saya. Di dalam smart kontraknya kan belum. Terus bagaimana? Ya kita transfer manual aja. Kita buka lagi di sini smart kontraknya. Ini kan. Oke. Copy. Kemudian kita klik ini token USDT-nya, kemudian send. Oke, send, kemudian to smart kontraknya ini. Kemudian kita kirim misalnya 2.500. Oke, continue. Kemudian confirm, kita tunggu. Oke, sedang mengirim STT. Oke, pending. Ya, sudah selesai ya. Terkirim 2.500. Nah, sekarang kita coba cek ini di smart kontraknya. Kita coba cek, copy aja smart kontraknya. Ini. Kemudian kita cek balance USDT dari smart kontraknya berapa ya. Oke, ini sedang memanggil call to token interaction get user USDT balance. Oke, ini masih menunggu ya. Nah, ini jeleknya ini. Kalau di Remix kadang stuck ya. Nah, mungkin jaringannya juga di Sepolia lagi padat. Ya, tapi kadang kalau di Remix pakai ini injected provider MetaMask itu kadang macet ya. Nah, sekarang kita tidak bisa panggil ini interaksi uh, function dari Sepolia ETH ya. Oke, kita akan coba cek langsung aja di sini Sepolia Etherscan untuk kontrak yang kita buat tadi ya. Oke, kita search sepolia@etherscan.io. Kemudian di sini kita langsung search untuk smart kontrak yang kita buat. Ini harusnya sudah ada token 2.500. Oke, ini satu token transfer found. Oke, nah di sini seharusnya masuk nih. Nah, ada 2.500 di ini
smart contract ini. Oke. Ini seharusnya udah masuk. Kita bisa panggil fungsi transfer tadi ya, atau get balance. Tapi ya ini ada masalah. Kita coba deploy ulang ya. Ini kita coba deploy. Oke, ini saya sudah coba untuk deploy ulang. Kemudian saya sudah kirimkan USDT ke smart contract yang saya deploy tadi. Kemudian saya coba ini get user USDT balance dari smart contract yang kita deploy barusan. Kemudian saya coba kirim 1000 USDT. Nah, ini masuk ya. Ini masuk 1000 USDT di sini. Ingat, ini pakai desimal 6. Jadi nolnya nggak banyak, sebanyak ETH. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba kirim transfer USDT ke alamat tertentu. Misalnya balik lagi ke sini ya. Oke, kita akan kirim ini to amount, kita kirim 10 USDT saja. Oke, tapi di sini ingat ya, kita kan tadi ini tidak saya close, nanti error lagi. Oke, saya turun aja di sini. Nah, transfer to-nya, sorry, bukan to, amount-nya itu kan dalam satuan W. Berarti kita harus tambahi digit nolnya 6 kali, misalnya 10, berarti tambah 6. Oke, kita coba panggil. Oke, pending. Nah, kemudian kita approve di sini transaction-nya. Oke, nah di sini sudah tidak error kan? Karena si smart contract yang kita buat tadi itu memiliki USDT. Nah, kalau sebelumnya error karena smart contract ini masih kosong USDT-nya. Oke, berhasil. Sekarang kita coba cek smart contract ini ada USDT berapa. Oke, nah sudah berkurang kan? Kita coba cek di sini. Tadi berapa ya? 3100 ya. Nah, kita bisa coba cek ininya. Transaksi dari Etherscan-nya ya. Oke, kita buka di sini. Nah, enaknya blockchain itu kita bisa tracking ya. Coba, nah ini transfer send USDT. Oke, ke sini kita cek transaction hash-nya. Oke, from to for 10 ERC 20 USDT. Nah, kita udah ngirim 10 USDT ke wallet saya, terus dari smart contract yang kita tulis di sini. Kalau misalnya kita ini tambahin nolnya banyak ini ya, ini harusnya error karena USDT-nya kurang, nah kan? Transfer amount exceed balance. Nah, seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ini hanya salah satu saja contoh supaya kita bisa berinteraksi dengan kontrak lain. Nah, kalau misalnya kalian bisa menggunakan ini interface, nanti kalian bisa membuat code smart contract yang lebih kompleks untuk membuat smart contract yang terpisah-pisah. Nah, kemudian nanti kita akan membuat interface-interface-nya dan filenya terpisah. Nah, itu akan kita buat coba ya di video yang terpisah, seri yang terpisah untuk membuat full aplikasi smart contract dan front end-nya. Nah, untuk video kali ini kita udah berhasil untuk belajar interface. Kenapa penting ya? Penting kan seperti ini supaya bisa berinteraksi dengan smart contract yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, thank you. See you next video.